Andai salah menilai untuk memilih pendamping hidupmu, karena semua kau yang merasakan hidup di jalannya. Bearing kerangkas kita menggunakan alat gitu ya, agar bagian ring oli ini tidak pengok gitu ya. Dan untuk berikutnya juga ini sama dilakukan seperti hal yang sama gitu kan. Adapun kita ingin sebelum memasangnya ini pastikan dulu ya dari stang seher dan bearingnya ini gitu terpasang dengan benar gitu ya. Bearingnya tercopot, jangan lupa di sini adalah ada jalur oli ya, jalur oli yang langsung menyembur ke bagian stang seher. Jadi supaya gimana cara supaya stang seher ini sempurna jalur olinya gitu kan, terlumasi dengan oli dengan benar. Jadi kita harus membersihkan ya di sini nih. Di sini ada, nah lihat di sini ada kerak-kerak kotoran yang menumpuk di dalam sini. Kita harus bersihin gitu, jangan nggak dibersihin karena istilah kata nanti bisa mempercepat rusak stang seher kotorannya. Bisa dilihat, usahakan sampai bersih banget. Banyak kerak-kerak bekas oli yang mengendap gitu ya. Ini yang membuat mesin kadang-kadang cepat menitik di bagian stang seher dan rusak stang seher karena dia oli yang di sini tidak sempurna gitu ya. Bisa dilihat banyak. Setelah seperti udah terasa bersih, nanti sampai bersih support kabel cleaner gitu ya. Ini kan kita bisa lihat gitu ya, apabila stang seher kena dan tidak, kita cukup bisa begini. Nah itu saya begini gitu ya. Nah, seumpama sudah terjadi seperti kayak gini, langkah baik itu stang seher ikut ganti, ikut bearing bambunya gitu kan. Dan ini kita menggantikan dengan yang original ya, berseri 2PH WE 16600. Oke, itu yang kita akan mengganti stang seher ini buat yang baru gitu ya. Ini kayak seperti kayak pene stang seher, bisa dilihat stang seher yang original berkode 2PH E 165120. Dan kalau bearing bambu dan oke gitu aja. Nanti saya akan mengganti dulu dan di balancing gitu ya stang seher ini. Ya, saya sudah buka bagian stang sehernya. Berikut stang seher bearing bambu gitu ya, dengan menggunakan tracker. Adapun penggantian part yang harus diperhatikan adalah bagian bearing bambu ini. Kalau saya menggunakan bearing bambu ini menggunakan Miokarbu. Memang harganya lebih mahal sedikit, tapi dia kuat gitu ya. Dan terus juga bagian pinnya juga pinnya ini menggunakan Miokarbu. Kalau untuk stang seher gitu ya, saya menggunakan originalnya, bawaannya dia, karena stang seher itu tidak bisa menggunakan stang seher Miokarbu karena panjang dan pinnya itu beda. Oke, kita lanjut ke bagian pemasangannya ya. Teman-teman, saya udah pasang stang sehernya gitu ya, dan kita udah balancing, dan tinggal kita mengganti bearing yang di sini. Kita menggunakan bearing Miokarbu ya, tahun 2005. Oke gitu ya, ini cara ininya kan dia bisa dilihat dia dengan tipe Maden Jepang ya, itu ya, asli original Yamaha. Belinya langsung ke Yamaha, bilang aja Miokarbu 2005, dan itu sama gitu ya, cuma harganya aja yang beda. Oke. Cara pemasangannya seperti kayak gini. Nah, kita cukup pegang begini ya. Habis ya. Oke. Setelah itu ring olinya, apa namanya, gear centric olinya, pompa oli gitu ya. Nah ini pasang, hadapnya posisi begini ya.
Jadi ingat dipasangnya jangan sampai terbalik ya. Posisinya ada di yang gini, di yang lonjong ini di dalam, dan yang bagian ini rata. Setelah terpasang gini, ini kan kita udah balancing gitu ya, kita udah balancing. Nah kalau bisa di balancing lagi gitu kan, agar dia tidak getar di mesin. Adapun pemasangan di kerangkas, ini saya akan pasang kerangkas ini ke caranya gitu kan, ke kerangkas. Oke. Ini setelah stang seher ini kan kerangkas ini sudah di balancing, lalu kita pasang ke bagian kerangkasnya ini ya. Adapun dengan kita memasang kerangkas ini, kita menggunakan gas ini gitu ya, untuk dipanaskan kisaran 3 menit atau 4 menit gitu ya, agar dia kerangkas ini mudah masuk ke bagian kerangkas ini gitu ya. Ada juga bisa menggunakan tracker, tapi saya selalu menggunakan gas ini gitu ya, agar lebih mudah. Nanti setelah kepasang gitu, diamkan ya kan masa 15 menit, nanti dia akan keras kembali. Adapun caranya saya akan lakukan. Setelah dilakukan pemanasan kira-kira 3-5 menit, kita bisa memulai memasukkan kerangkas ini ke dalam stang seher, ke dalam kerangkas ini. Oke, kita akan coba. Nah ya, dia mudah masuk gitu kan, tinggal kita tunggu kisaran 15 menit biar dia kencang kembali gitu ya. Ya teman-teman, inilah hasilnya setelah didiamkan 20 menit ya. Bisa dilihat dia sudah kekar gitu ya, tidak padat lah gitu ya, padat bisa sebutannya gitu. Dan bisa dilihat ini sudah lancar gitu ya, itu sudah balancing. Dan gunanya kalau kita balancing dengan benar bagian stang seher ini gitu kan, nanti dia akan awet gitu ya setelah penggantian stang seher dan bearingnya ini gitu ya. Dan jangan lupa untuk bagian nozzle gitu ya, semburan ini kalau bisa semburan itu diarahkan ke bagian atas gitu ya. Fungsinya kelebihan kalau disemburkan ke atas gitu ya, ketika nanti piston ini menarik ke bawah gitu ya, ke belakang, otomatis kan oli keseret oleh piston ke bagian dinding ini. Ketika kerangkasnya lagi berputar, otomatis gravitasinya dia akan balik lagi ke blok bawah gitu ya, bagian seher piston bawah. Jadi sempurna gitu ya perputarannya. Terus begitu. Tapi kalau ditaruh seperti standar ini kan di ke bawah gitu ya, ke bawah saja. Ketika ditarik sama piston ke bawah gitu ya, dan terus cipratan ini mentok ke bagian sini ya, kerangkas sini, dan gravitasinya ketika lagi putar ke depan gitu ya, cipratannya bukan ke depan lagi tapi ke bawah sini, ke bagian mesin bawah lagi gitu ya. Lain sama halnya seperti kalau kita semburkan ke bagian atas, ketika ditarik sama piston, cipratannya otomatis kan ke bagian dinding sini gitu ya, dinding kerangkas ini. Ketika diperputar, putarannya itu cipratannya langsung ke bagian blok bawah. Oke, gitu mudah dipahamin. Setelah itu kita akan pasang lagi ke bagian kerangkas yang satunya untuk selanjutnya. Teman, kita akan memasang bagian kerangkas ini ke bagian kerangkas satunya. Oke, kita pasang ya. Dan jangan lupa dilem sedikit-sedikit gitu ya, jangan terlalu banyak lemnya. Kita langkah selanjutnya lah, kita bautin.
setelah dibautkan semua bagian baut crankcase ini gitu kan, kita bisa lihat putarannya tidak lancar ya. Jadi bisa menilai bahwasanya ini crankcase ini sudah normal gitu ya, tidak ada koblakan, baik itu stang seher dan bearing. Ya, setelah itu kita ini lanjut, setelah pasangan ini kita akan memasang bagian pompa oli ya susunannya gitu. Dan adapun kita harus menggunakan pompa oli yang baru kalau bisa ya. Nah, ini serinya tuh, kodenya itu bisa lihat kode pompa oli dan packingnya ya. Kalau bisa packingnya diganti juga satu set. Kenapa saya suruh sarankan ganti? Karena biasanya udah umur 6 sampai 5 tahun gitu ya, dia agak berkurang semburannya. Kalau bisa lebih bagus diganti yang baru. Kita pasang pompa oli. Harus dipaskan not-notnya agar dia bisa masuk. Setelah itu dikencangkan itu bautnya, obeng kembang. Dipaskan, dikencangkan lagi pakai obeng apa. Oke, setelah pasang ini, lalu kita lanjut ke bagian pemasangan. Ini ya, jangan lupa di sini ada cabut dulu. Dan ini pin ini itu ya, jangan sampai ketinggalan ya. Dia posisinya ada di sini untuk bisa pas pemasangannya di packing. Setelah hasilnya kepasang, kita akan memasang gitu ya bagian ini. Yang bautnya ada 3 ya, yang satu ini paling panjang dan ini paling pendek. Mesti ingat ya, ini pendek, mesti ingat ini panjang, ini pendek, ini pendek. Untuk langkah selanjutnya kita akan memasang bagian magnet ya.
menggunakan baut L. Setelah itu kita pasang bagian magnetnya ya. Setelah dipasang spool baru bagian magnet gitu ya. Dan pastikan bagian magnetnya ini dicuci sampai bersih ya gitu, dan juga spoolnya agar pengapian lebih stabil. Di situ ada notnya, dipaskan notnya, itu dipasangkan ring. Dan setelah itu baut 17 ya. Setelah dipasangkan kencang, kita akan lanjut setelah bagian pemasangan one way. Ya, setelah pemasangan bagian spool dan magnet sudah pasang, kita akan lanjut ke bagian one way seperti rantai keteng, lidah keteng, dan pengunci rantai keteng. Kita akan susun ya. Yang pertama-tama adalah kita memasang rantai ketengnya dulu ya. Ini kita akan ganti baru rantai ketengnya dengan menggunakan kode 94568A6892. Kita akan pasang, dan jangan lupa bisa dilihat rantai keteng ini bisa lihat tidak ada warna biru, itu tandanya ada di depan begini ya posisinya itu ya. Oke, kita pasang. Nah, ya. Setelah rantai keteng kepasang, kita akan memasang, jangan lupa nih, pengunci rantai keteng menggunakan baut bisa menggunakan baut 8 ukuran 1 cm. Jadi di situ sudah ada deratnya, tinggal dipasang. Panjangnya 1 mm ya, 1 cm, pakai kunci 8. Ya, setelah itu kita pasang lidah keteng bagian atas. Menggunakan kunci L ya.
kita kencangkan. Setelah rantai ketang gitu kan, pengunci rantai ketang dan lidah ketang kepasang, kita akan susun bagian one way ya. Ini ada one way, kita susun. Di sini ada ring ya, ring ya, di dalam kita taruh di sini itu ya, kita susun ya. Lalu kita masukkan one way-nya ya. Setelah itu kita akan pasang susun one way dan lalu gigi starter. Setelah tersusun bagian one way dan gigi starter, lalu kita tutup ya, tutup PT ya, kita pasang. Dan kita jangan pasang bosnya dulu, bosnya belakangan. Setelah pasang ke baut, hanya kita baut dulu. Dan ininya belakangan ya, bagian bos ininya. Setelah dipasangkan baut baru ya ini dipasang. Setelah kebaut semua gitu ya, ada bagian bos ini baru kita pasang, gunanya supaya seal speed ini tidak tergores gitu ya. Kita pasang. Oke, setelah itu kita akan lanjut ke bagian pemasangan blok sehar ya. Kita menggunakan blok baja ya kan, diameter 52,4 ya, menggunakan pin yang kita akan menyusun bagian ring seharnya. Kalau kita menggunakan ID-nya W ya, jadi pertemuannya kayak W bukan M. Kita taruh di sudut bawah bagian ring olinya, dan yang satunya saya taruh di bagian atas. Ingat ring kompresi yang nomor 2 ini, misalnya ada pin 2, kita taruh di bagian sini. Ingat di sini ya. Terus yang kompresi satunya gitu, di sini ada tulisan pin 1, gitu ya, kita taruh di sini. Oke, setelah kita bersilangan gitu ya, jangan sampai ketemu, lalu kita pasang ke bagian blok, ke bagian mesin ya, blok ini, blok baja ini. Lalu kita pasang. Sebelum memasang blok, pastikan dulu ya, kita memakai packing blok bawah dengan berseri 2PH E135100. Usahakan kita pakai yang original ya, dan baru, biar tidak mengalami kebocoran.
Dan ingat, ini nggak boleh dilem ya, karena bisa mengganggu. Nanti di sini ada saluran oli gitu ya. Kalau sampai dilem kan nanti bisa mengganggu alirannya. Oke. Setelah itu kita pasang blok ya. Nah, ini blok baja ya. Kita pasang. Caranya begini ya. Memasang yang mudah gitu, bagian dari piston ke bagian blok ini. Caranya ini bisa dilihat, kita masukin bawah dulu ya. Kita masukin bawahnya gitu ya. Nah, setelah seperti kayak gini, kita tinggal tekan doang bagian sini. Nah, dia akan mudah masuk. Oke, itu aja. Kita pasang, tarik rantai ketengnya. Setelah seperti kayak gini, kita akan lakukan, setelah itu ya kita lanjut ke bagian pemasangan head.